membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yes, kau membuat mukjizat sejati bagi kami Tuhan. Katakan yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mustahil terjadi dalam hidup kita karena kuasa Tuhan. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Yes. Kau pembuat mukjizat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau yang membelah laut, Engkau yang teduhkan badai Tuhan. Karena kuasa-Mu, amin. Kau pegang hidup kami, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya apapun badai yang kami sedang alami hari-hari ini, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih hebat, Tuhan kami dapat mengatasi segala apapun dalam hidup kami. Kami angkat iman kami pagi hari ini di hadapan Tuhan, dan kami percaya yang mustahil bagi manusia akan terjadi karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Bahkan umat-Mu biar memiliki hati yang seperti tanah yang gembur, seperti tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu ditabur, benih ini boleh bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman. Yang siap bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang puasa Bapak Saudara. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Amin Bapak Saudara. Hal bersedekah juga begitu. Hal berdoa juga begitu. Kata-kata ini selalu diulang. Bapamu yang tersembunyi maka kamu akan mendapatkan upahnya. Lanjut. Nah, ini secara garis besar dulu, pengertian puasa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya menghindari makan minum sebagainya dengan sengaja. Dengan sengaja Bapak Saudara, bukan karena keadaan. Dengan sengaja, oh aku mau puasalah hari ini, berarti gak makan gak minum. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Puasa sangat umum dilakukan oleh berbagai kalangan. Dari orang yang beragama sampai kepercayaan yang lain, animisme, dinamisme, kejawen, terus apalagi kalau
di Batak juga ada Parmalim, ya kan. Kalau di setiap suku pasti ada agama kepercayaannya. Kalau di Jawa itu Kejawen namanya. Tidak boleh disamakan puasa mereka dengan apa yang Alkitab katakan tentang puasa. Enggak boleh, Bapak Saudara. Bahkan orang yang cari ilmu, ini dia. Orang Kejawen yang katanya sakti, kebal. Ada yang punya sabuk, kalau sabuknya dipakai, dibacok, itu katanya kalau memperolehnya harus puasa. Jadi jangan disamakan antara puasa yang ada di Alkitab dengan puasa yang dilakukan oleh agama-agama lain. Agama apapun, kepercayaan apapun, semua mengenal tentang yang namanya puasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di Kristen itu berbeda puasanya. Pak, apakah boleh Pak kita puasa minum air putih? Pak, apakah boleh kita puasa makan sayur aja, nggak makan daging? Ada beberapa macam puasa, ada puasa Esther, ada puasa Daniel, bahkan ada puasa 40 malam nggak makan, 40 hari nggak makan. Kalau Tuhan tidak suruh, Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba. Saya pengen jadi kayak Tuhan Yesus katanya. Saya coba puasa 40 malam, 40 hari. Kuat enggak Pak Boy? Tanpa makan, tanpa minum nih. Ternyata bukan Yesus saja yang melakukannya. Saya cek di sini. Ternyata bukan Yesus aja yang pernah melakukannya 40 malam, 40 hari, Bapak Ibu Saudara. Ada Elia melakukannya juga. Ada lagi, bukan hanya Yesus, dua tokoh Alkitab ini juga menjalani 40 hari puasa. Musa juga, Bapak Saudara. Musa di dalam Keluaran 24, ya kan? Ketika Musa menerima 10 perintah Allah di Ulangan 9 ayat 18, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya seperti pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Lihat, Musa berpuasa 40 hari 40 malam bukan untuk dirinya. Aku mau berpuasa 40 hari 40 malam supaya dapat mobil Fortuner. Enggak kerja 40 hari 40 malam. Dia berharap ketika udah hari 41 ada orang datang, Pak ini kunci mobilnya untuk Nuan karena Nuan udah puasa. Nah, saudara, enggak ada kayak gitu. Itu puasa yang salah. Apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Saya puasa Pak supaya saya dapat ilmu kebal. Kebal dari hutang. Aduh, enggak ada. Kebal dibaca, enggak ada. Puasa dalam Kristen bukan untuk mendapatkan sesuatu. Bersedekah dalam kekristenan bukan karena untuk mendapatkan sesuatu. Berdoa kepada Tuhan bukan untuk sekedar mendapatkan sesuatu. Kita sudah belajar. Kita memberi bersedekah kepada orang lain karena kita terlebih dahulu telah diberi. Amin. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan bukan karena supaya nyogok Tuhan atau merayu-rayu. Doa bukan mantra untuk merayu Tuhan, tetapi membangun hubungan komunikasi. Bagaimana kalau anak bapak di rumah nggak pernah ngomong sama bapak, nggak pernah komunikasi, tapi serumah, tiba-tiba dia minta duit aku udah, Nuan siapa? Nggak pernah komunikasi. Tapi ketika kita sering komunikasi sama bapak kita, nggak perlu kita ngomong, amin. Dia udah tahu, oh anak ini sepatunya udah agak kurang, belikan sepatu. Nggak perlu minta, karena dia komunikasinya baik. Itu doa. Sama dengan puasa nanti Bapak.
Bukan karena untuk mendapatkan ilmu itu, ini, itu, enggak. Bukan supaya lebih sakti daripada orang lain, enggak. Tapi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Musa melakukannya. Ketika umat itu membuat sakit hati pada Tuhan, Musa merendahkan diri di hadapan Allah memohon pengampunan untuk bangsa Israel. Pernah Bapak Ibu Saudara? Puasa untuk orang lain. Itu keren. Tuhan, saya berpuasa untuk suamiku Tuhan. Suamiku enggak pernah ke gereja. Suamiku suka mukul aku. Suamiku belum dapat pekerjaan yang tetap. Saya berpuasa untuk suamiku Tuhan. Boleh bersyafaat. Nanti kita lihat ada ayatnya. Lanjut, tadi itu Musa ya. Yang kedua, Elia. Lihat. Elia berpuasa 40 hari sambil mendaki gunung. Wah, mendaki gunung Horeb nih Bapak Saudara. Ada yang puasa udah 1 hari, cuman galai-galai. Aduh, rasa enggak. Aduh, lemas benar aku ya. Pengen makan rasanya. Tiba-tiba ada bunyi. Ting 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 ting. Bakso, bakso. Ah, udah bakso tuh enak tuh. Baru puasa 1 hari dah lemasnya minta ampun. Nih Elia nih ya. Elia berpuasa 40 hari sambil mendaki gunung Horeb. Saat Elia diancam akan dibunuh oleh Ratu Isabel, ia pergi ke padang gurun dalam keadaan putus asa. Dalam kondisi itu ia bersandar di sebuah pohon arar sambil mengungkap isi hatinya pada Tuhan. Tak disangka-sangka seorang malaikat datang memberinya roti bakar dan kendi berisi air. Elia diperintahkan untuk makan dan minum, kemudian pergi. Ya, sekali dia sahur dia. Sekali sahur nih, dikasih roti dari malaikat nih. Tah rotinya mereknya apa nih Pak Abe? Dia gara-gara makan roti ini nih 40 hari dia kuat nih. Dikasih makan minum, roti bakar loh, dan kendi berisi air nih malaikat bawa. Berjalan lalu dia disuruh pergi naik ke gunung Horeb, berjalan selama 40 hari, 40 malam sambil berpuasa. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Di gunung Horeb itulah Elia mendengar suara Tuhan, mendapatkan nubuatan, juga petunjuk tentang siapa yang akan meneruskan jabatannya sebagai nabi. Dia puasa untuk siapa? Untuk orang lain. Dia datang kepada Tuhan 40 hari 40 malam naik ke gunung Horeb. Lalu dia tanya, siapa yang akan meneruskan aku Tuhan? Untuk siapa? Untuk orang lain. Pak, kalau puasa untuk diet gimana? Itu bonus Bapak Saudara. Coba aja Bapak Saudara puasa, pasti langsing. Saya udah agak langsingan ya. 3 hari kayaknya saya ini. Mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu sama hari ini. Itu bonus Bapak Saudara. Kalau agak langsing karena puasa itu bonus, tapi itu bukan tujuan. Ada kawan saya mau puasa puasa kayak Deddy Kobuser, supaya badannya sispek, udah. Diajak makan gak mau makan. Lalu udah ampun saya gak mampu lagi. Nah itu puasa untuk diet, bukan puasa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk puasa untuk mendoakan orang lain, enggak. Bukan puasa untuk merendahkan diri, enggak. Tapi akhirnya nyerah juga, akhirnya makan dia. Puasa dari bahasa aslinya nisteuo, yang artinya adalah penghentian makan dari makanan jasmani dalam konteks spiritualitas. Jadi akar kata puasa itu bukan sekedar untuk diet, tapi memang akar katanya itu mengarah kepada tentang kegiatan rohani. Kata ini juga dapat diartikan menahan diri dari makanan untuk tujuan rohani. Lanjut. Esensi puasa ada di Imamat 16. Ada berhubungan dengan namanya Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur. Merupakan hari khusus yang dikhususkan untuk penebusan pertobatan. Perintah ini merupakan perintah yang pertama dan satu-satunya perintah dari Allah mengenai puasa yang terdapat di seluruh Alkitab. Jadi Allah menyuruh orang Israel puasa. Lanjut. Nah ini ayatnya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu kamu harus
Merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing. Bahkan orang asing yang ada di Israel juga suruh puasa. Dan perintah Allah ini esensinya berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kalau yang namanya puasa itu gandengannya sama doa. Kalau puasa tapi enggak doa namanya diet. Ini keren ini. Artinya jika kerendahan hati tidak ada dalam puasa kita, maka puasa tersebut kehilangan makna. Tanpa kerendahan hati, puasa hanya menjadi tindakan fisik, hanya tindakan jasmani, tanpa ada hubungannya dengan rohani kita. Yuk kita baca, yuk Yesaya 58, 1-12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, tiap hari. Dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Ini umat bertanya pada Allah. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Lanjut. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi sama orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang gak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ada kesembuhan di situ Bapak Saudara. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, ada berkat di situ, ada penyertaan, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan menjadi penerobos nih yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Keren Bapak Saudara. Kalau kita tahu esensi puasa, itulah saya bilang, nggak perlu kita minta sembuh, luka bisa sembuh. Nggak perlu kita minta berkat, Tuhan kasih berkat. Kita puasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menahan lapar dan haus itu adalah upaya untuk kita menderita, mengalami perasaan menderita. Tetapi ketika kita menderita, kita berbagi apa yang kita punya pada orang lain.
Ketika kita ada kebutuhan, ketika kita ada sakit, ketika kita butuh sesuatu, nggak perlu minta. Tuhan tahu, lukamu sembuh. Engkau akan diberkati Tuhan, akan disertai. Ini kuncinya, Bapak Saudara. Jadi orang sakti dibilang, bukan karena ilmunya, tapi karena Tuhannya. Sakti di sini bukan artinya sakti mandraguna kayak di dunia, bukan ya. Orang yang dikasih perkenanan Tuhan. Daniel, apa yang kurang dari Daniel? Dia melakukan puasa. Doanya jangan ditanya lagi. Dia punya doa pribadi, Bapak Saudara. Naik ke bumbungan atas. Doa seperti ini ke gereja, oke. Tapi jangan sampai kita nggak punya waktu pribadi doa. Hubungan sama Tuhan nggak ada. Daniel melakukannya, Elia melakukannya, Musa melakukannya. Kalau Yesus memang melakukannya. Yesus 40 hari 40 malam berpuasa sebelum dia melayani banyak orang. Iblis tahu. Datang makanya iblis ke padang gurun. Mencobai Tuhan. Setelah keluar dari situ, Tuhan memulai pelayanannya. Jadi Yesus berpuasa karena bukan supaya Yesus dikasihani oleh Bapa, bukan. Dia mau melayani jiwa-jiwa. Makanya sering Bapak Gembala bilang, yuk kita berpuasa sebelum kita pelayanan. Ya bagi pengerja, bagi pelayan-pelayan Tuhan pasti wajib itu 1 kali seminggu. Tapi jangan juga melakukan hal itu karena takut sama Pak Gembala. Aduh ketahuan nih gak puasa aku, gak enak lah aku pelayanan besok. Bukan, motivasinya bukan itu. Tapi motivasinya memang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita melayani, waktu kita melayani, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa dinyatakan. Amin. Mau saudara hidupnya diubahkan, amin. Mau ada perubahan-perubahan dalam hidup, amin. Doa dan puasa. Lanjut. Dalam perjanjian lama kehidupan spiritual Yahudi, ini berhubungan dengan kehidupan sosial. Praktek zaman Yesus juga kebiasaan, ini udah jadi kebiasaan puasa. Perumpamaan Yesus mengenai orang Farisi, kita menemukan orang Farisi yang puasa 2 kali seminggu. Yang orang Farisi masuk dalam bait Allah, lalu yang membanggakan diri, nanti ada fotonya. Yang di belakang ada pemungut cukai, lanjut. Nah, Yesus mengajar, dan apabila kamu berpuasa, bukan memerintahkan untuk puasa, bukan. Tapi Yesus sudah tahu bahwa murid-muridnya dan orang-orang kalangan Yahudi pada saat itu udah bisa, udah tahu praktek puasa. Dan apabila kamu puasa, ia mengasumsikan bahwa puasa adalah praktek yang sudah dilakukan murid-muridnya. Bukan sedang memberi perintah puasa, tapi menunjukkan ekspektasi Yesus terhadap muridnya. Bahwa mereka akan selalu berpuasa dan diharapkan menjadi bagian dari kehidupan rohani mereka, sama halnya dengan doa dan memberi. Lanjut. Nah, ini berpuasa yang salah. Nah, di situ ada topeng-topeng tuh ya. Ada 3 di situ. Tapi enggak tahu kita punya berapa topeng. Dan apabila kamu puasa, janganlah muram mukamu seperti orang yang munafik. Orang munafik itu orang yang pakai topeng. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Di 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jangan ketika kita berpuasa kita masih punya perasaan hal-hal seperti ini. Lanjut. Jangan muram. Bahasa aslinya itu skaitropos, menggambarkan ekspresi wajah. Nah ini keren Bapak Saudara. Jangan muram, kata di sini itu adalah kata yang dipakai juga di Lukas. Ketika murid-murid putus asa karena Yesus mau mati. Mukanya berarti sedih benar. Terus ketika orang yang dipenjara sama Yusuf. Nah, tahu kan orang-orang penjara? Tapi menariknya Bapak Saudara. Saya cari di Google supaya ada ekspresi orang yang di dalam penjara sedih. Nggak ada loh. Agak susah loh. Lalu muncullah orang-orang yang tipikor korupsi. Senyum semua mereka di penjara ternyata. Aku lihat cari di Google. Loh mereka malah senyum di dalam penjara. Yang terpidana korupsi nih. Aku cari mana foto orang di penjara sedih nih. Kok susah benar Google nunjukkan. Malah Google nunjukkan malah senyum di penjara. Pakai rompi oranye malah senyum. Wah kacau ini gue pikir kalau gitu. Udah melakukan kesalahan, dia
Malah enggak sedih kan? Nih, kalau orang yang dipenjara sama Yusuf gara-gara Firaun waktu itu, wow itu benar-benar sedih zaman Mesir. Itu dijadikan budak, Bapak Saudara. Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa Skytropos berkaitan dengan kesedihan yang tidak biasa atau ya sedih yang sangat mendalam. Tampilan wajah ini diperlihatkan oleh orang-orang Farisi di mana mereka tampak sangat murung supaya orang lihat, oh kamu lagi puasa ya? Iya aku lagi puasa. Mukanya disedih-sedihkan gitu. Lanjut, ada nanti. Nah mukanya kayak gini, aduh. Dia agak galau ini ya. Puasa kah? Bukan Pak. Utangku belum bayar. Ini mukanya. Aduh susah benar cari muka orang puasa sedih. Susah benar. Yang di penjara tadi aku cari juga susah. Nah kata mengubah air mukanya dalam bahasa aslinya adalah apanizo. Menghilangkan, mengurangi daya tarik. Yang biasanya tampilannya menor biasanya kan. Gincunya merah gitu. Lalu pas puasa diusap, enggak pakai gincu. Rambutnya diacak-acak gitu. Lalu jalan ke minimarket gitu. Beli sabun. Kenapa enggak beli makan? Aku lagi puasa. Oh iya kelihatan mukamu lusuh. Jangan kayak gitu Saudara ya. Kalau puasa biasa aja gitu. Enggak usah ke minimarket lalu enggak beli makanan, beli sabun. Kenapa? Iya aku lagi puasa. Oh iya hebat tuh lagi puasa tuh gitu. Enggak boleh. Membuat jadi sesuatu tidak menarik atau merusak penampilan. Nah, lanjut. Nah, nih Albert Bernes ini komentar ya. Mereka tidak mengoleskan minyak, tidak mencuci diri, terlihat tidak terurus, kotor, kumal. Mereka sering melemparkan abu. Kalau di Yahudi, di tradisi Yahudi itu kalau lagi berkabung itu ada melemparkan abu. Ini lagi puasa juga niru-niru gitu. Abu di kepala, saya cari gambarnya nggak ada loh. Yang bercampur dengan air mata, mereka semakin memperburuk wajah mereka. Pokoknya mukanya ya kayak di make up lah, kayak orang munafik lah, pakai topeng gitu. Lanjut. Supaya dilihat orang. Setiap kali melakukan tindakan itu, usaha yang mereka lakukan tidak ringan. Susah loh Bapak Saudara. Artinya mereka harus jadi aktor kan. Usahanya itu agak ribet lah pokoknya. Dia harus berdandan agak ya itu, namun mereka bersedia melakukan semua itu supaya orang lihat lagi puasa. Oh iya lagi puasa. Mereka ingin mendapatkan pengakuan, dapatkan pujian, penghormatan. Dari siapa? Dari orang, bukan dari Tuhan. Lanjut, D. Nah, Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik karena apa yang terlihat dari luar gak sama dengan yang ada dalam hati. Penampilan dan motivasi mereka tidak selaras. Mereka tampak melakukan puasa untuk Allah, tapi hati mereka sebenarnya tertuju pada manusia. Mereka tidak mencari perkenanan atau pengakuan Allah, tapi mencari pengakuan manusia. Lanjut. Nah, orang-orang Farisi tahu. Nah, namun orang Farisi justru bangga. Oh, bangga tuh gayanya. Oh, aku nih udah puasa. Puasa biasanya disertai dengan pengakuan dosa. Harusnya puasa itu merendahkan diri, berdoa, ngaku dosa sama Tuhan. Malah berbuat dosa. Lanjut. Nah, berpuasa yang benar. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang puasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut. Nah, minyakilah kepalamu. Biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan tidak memiliki simaskan khusus. Nah, orang-orang Yahudi itu punya minyak untuk jaga kulit karena di sana daerahnya kering kan. Minyak tersebut juga memiliki aroma yang lebih harum karena deodoran tidak ada pada saat itu. Jadi ketahuan kalau orang yang pas jalan gini baunya wangi, oh berarti dia nggak puasa. Tapi kalau udah nggak bau wangi ya berarti puasa. Itu di Yahudi. Yesus menasehati tuh pengikutnya tuh, mukanya tuh. Ini mereka dah mukanya kayak muram, oh kami lagi puasa nih. Untuk berperilaku benar agar mereka berusaha menarik perhatian. Udah mukanya muram, doa di pinggir-pinggir jalan, kenceng-kenceng lagi. Nah udah, pasti cari perhatian. Mereka sedang berpuasa seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Lanjut, B, jangan dilihat orang. Yesus ngomong, gak perlu orang lain tahu kita lagi puasa, hanya kita sama Allah.
kecuali ditanya, ya kan. Bukan lalu bikin status, aku lagi puasa, anak jam 6 buka puasa, siapa yang mau makan bareng aku? Udah. Puasa yang benar ditujukan pada Allah, bukan pada manusia. Lanjut. Nah, hanya Bapamu yang melihat, harus punya motivasi yang benar. Hati kita tertuju pada Allah hanya untuk menyenangkannya. Bapa tidak akan mengabaikan kita seperti Yesaya 58 tadi. Dia akan melihat perbuatan kita dan akan memberikan upah bagi kita. Intinya ketika kita berpuasa, jangan kita mencari pengakuan pada orang lain. Amin. Tujuan kita lebih baik ketika kita berkuasa seperti Yesaya bilang, melepaskan belenggu-belenggu, membebaskan orang, bersedekah. Maka Bapamu tahu apa yang harus Dia kerjakan untukmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Amin. Tuhan kita lebih hebat. Ku berserah kepadamu, kepadamu yang membelah. Amin. Kami percaya kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Tadi malam saya putar lagu ini di anak-anak youth. Kalau Bapak Saudara lihat di officialnya lagu ini, boleh dibuka di YouTube nanti. Lagu ini itu dilatar belakangi oleh banyak orang-orang yang tidak mengalami mukjizat Tuhan. Orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada yang sakit kanker, ada yang apa, boleh dilihat. Mereka mengangkat iman menyanyi lagu ini. Hal yang mustahil itu terjadi. Bukan karena doa kita kenceng sama Tuhan. Bukan karena sedekah kita lebih banyak, bukan. Tapi karena kuasa Tuhan, amin. Percaya ada kuasa Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah kita, amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau yang punya masalah, kau yang punya pergumulan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat kesungguhan hatimu pagi hari ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan, tapi lebih hebat Tuhan. Yes, angkat imanmu, ku berserah kepadamu Tuhan. Katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Itu Tuhan. Jangan pernah takut. Sembuhan. Yes, yes. Bangun imanmu, katakan yang membelah.
Kami angkat iman kami melalui lagu ini Tuhan. Yang mustahil bagi kami akan terjadi dalam hidup kami. Yes, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin, amin. Kau pembuat mukjizat yang membelah laut. Oh, lawatan nyata bagi hari bagi kami Tuhan. Buka jalan bagiku, Kau pembuat mukjizat sejati. Saya tidak tahu ya, Tuhan berbicara. Kayaknya ada orang yang benar-benar pagi hari ini itu sedang hatinya berat di hadapan Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan berat pagi hari ini, yang merasa itu hal yang mustahil, tapi Tuhan bisa jadikan dalam hidupmu. Angkat pujian ini dengan imanmu. Mari kita angkat tangan pada Tuhan. Minta lawatan Tuhan terjadi pagi hari ini di tengah-tengah kita. Kiralah balabas. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah bagi setiap kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Hidupku yang buka jalan bagiku, pembuat. Sekali lagi dengan iman yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa Tuhan. Amin, 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 amin. Yang buka jalan, yang buka jalan. Amin. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat, Kau pembuat mukjizat sejati. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau, kerajaan-Mu datang. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Yesus di tempat ini. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Tuhan buat pagi hari ini, kami percaya Tuhan yang pegang hidup kami.
bukan orang lain. Tuhan yang menentukan karir kami, bukan orang lain. Tuhan yang memegang keluarga kami, bukan orang lain. Siapapun bupatinya, siapapun presidennya, siapapun orang-orang hebat, tapi tetap Tuhan lebih hebat. Amin. Keadaan ekonomi kami tidak tergantung oleh keadaan dunia ini. Keadaan hidup kami tidak tergantung. Tuhan pasti akan cukupkan kami. Tuhan akan menyembuhkan kami. Tuhan akan buka jalan. Jalan yang tertutup akan dibuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika ada jemaatmu yang sakit, jemaatmu yang memiliki pergumulan, Tuhan tolong. Roh Kudus bekerja dan menerima kesembuhan, menerima jalan keluar itu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.